Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faja'alahu nuran bihi yahtadi al insan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi hassa ummatahu alal iksari bi qiraatil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna bi qiraatil Qur'an. Amma ba'd, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawwiru qulubakum bitilawatil Qur'an wa fi riwayatin wa nawwiru buyutakum biqiraatil Qur'an. Al hadis kama qala. Ulama al-kiram, para masyayikh yang saya hormati dan saya harapkan tentang barokah ilmunya, pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah saat ini kita bisa bertemu, bermuajah. Mudah-mudahan pertemuan saat ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah sampai saat ini kita sudah masuk pada malam yang ketiga di bulan Ramadan, di mana Allah telah memberikan keistimewaan kepada hambanya, terutama di bulan Ramadan di 10 akhir ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menghidupkan malam-malam yang penuh dengan barokah ini. Saudaraku yang tercinta, kita di malam Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nawwiru qulubakum bitilawatil Qur'an. Hiasi, berilah cahaya pada hatimu dengan membaca Al-Quran. Artinya, di dalam tubuh kita itu memang perlu ada pencerahan, dikarenakan bila mana makhluk Allah yang berupa manusia seperti kita ini, tanpa ada cahaya dari Al-Quran, laksana bagaikan rumah yang tidak berhuni. Omah nekapan kaono penghunine, secara otomatis omah itu akan semakin sepi, bahkan banyak setan, kata orang Jawa. Maka hati kita begitu pula apabila tanpa ada cahaya dari bacaan-bacaan Al-Quran, maka laksana tubuh kita akan kosong dan akan mudah terombang-ambing, akan mudah kita mengikuti arus di zaman yang saat ini. Pemirsa yang saya cintai, Rasulullah pernah mengumpamakan seorang mukmin yang bila mana dia membaca Al-Quran itu sebagaimana buah jeruk yang baunya wangi, di situ juga rasanya juga nikmat. Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasalil utrujah fiha ta'mun thayyibun wa fiha rihun thayyibun. Seorang mukmin apabila dia membaca Al-Quran, laksana dia sebuah buah jeruk yang dia baunya sangat harum, juga rasanya juga nikmat. Orang mukmin apabila berbuat baik,
maka dia akan memberikan manfaat, memberikan maslahah kepada umat atau orang sekitarnya. Akan tetapi dilanjutkan oleh Rasulullah, wa masalul mu'minil ladzi lam yaqra'u la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamroh. Jikalau memang seorang mukmin dia orang baik tapi dia tidak membaca Al-Qur'an, maka diumpamakan oleh Rasulullah seperti buah kurma. Fiha ta'mun thayyibun, di dalam kurma itu rasanya memang manis, rasanya memang enak, tapi la rihalaha, di sana tidak ada bau sama sekali. Seorang mukmin apabila dia tidak mau membaca Al-Qur'an, dirinya tidak menghiasi dengan Al-Qur'an, memang dia sudah menjadi orang yang baik, akan tetapi dia belum bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dia biasa, sepertinya dia tidak punya apa-apa, tapi pada hakikatnya dia tetap orang-orang yang baik menurut Allah. Yang ketiga kata Rasulullah, wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasalil handolah. Seorang munafik atau orang yang tidak baik, orang yang tidak beriman, atau dia hanya menampakkan dirinya seperti orang baik, tapi sebenarnya dia bukan orang yang baik, akan tetapi dia mau membaca Al-Qur'an, maka kata Rasulullah bagaikan buah raihanah ataupun sebuah bunga, fiha rihun thayyibun, ketika bunga itu dicium maka baunya akan mewangi, tapi la rihalaha la ta'malaha, bunga itu dirasakan tidak ada rasanya, bahkan wafiha murrun. Orang munafik atau orang yang tidak beriman, akan tetapi dia mau menampakkan dia mau ngetok no api etok, dia ibadah hanya karena untuk orang lain, bukan karena Allah. Dia melakukan sesuatu yang baik bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah, tapi hanya untuk dirinya agar mengangkat derajat dirinya. Jadi koyok-koyok etoke api, tapi hakikatnya tidak api. Meskipun dia sepertinya orang baik, tapi dia membaca Al-Qur'an, itu sama halnya sebuah bunga. Yang bunga kita lihat itu sepertinya indah, sepertinya itu menjadikan kita dadekno awak dhewe iki terpesona. Sepertinya bagus, suaranya bagus, tingkah lakunya juga bagus, ucapan atau pembicaraannya di situ manis, banyak orang yang terlena, tapi pada hakikatnya di balik perbuatannya itu ada tujuan yang khusus, yaitu tujuan untuk mengangkat diri pribadi. Itu adalah orang yang munafik atau orang yang tidak baik, tapi dia masih mau membaca Al-Qur'an. Yang keempat, Rasulullah menggambarkan masalul munafiki alladzi lam yaqra'ul Qur'an kamasalil handolah. Orang yang tidak baik, bahkan dia tidak mau menghiasi dirinya dengan Al-Qur'an, dia tidak mau membaca Al-Qur'an, maka diumpamakan seperti buah handolah. Handolah itu adalah buah yang pahit, rasanya juga tidak ada baunya. Kalau kita dalam bahasa Jawa itu seperti butrawali. Butrawali itu kalau dicium, diambu gak ono ambune, nek dipangan pahit. Orang yang tidak baik atau orang yang munafik juga begitu. Ketika orang munafik itu dia tidak mau membaca Al-Qur'an, maka laksana seperti itu, dia dengan orang lain juga tidak begitu baik, meskipun dia berbuat baik tapi tidak ada manfaatnya. Bahkan di balik itu dia punya rencana yang lebih jahat lagi. Untuk itu, pemirsa, marilah kita sama-sama
memberikan cermin terhadap diri kita, melihat diri kita, memberikan manfaat kepada orang lain, hiasi diri kita ya, dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Allah ataupun bacaan Al-Quran, sehingga lama-kelamaan fa insyaallah kita yang asalnya tidak baik akan menjadi orang yang baik. Fa insyaallah kita yang asalnya begitu punya niat yang tidak begitu baik, akhirnya kita akan menjadi baik asalkan kita niat dengan menghiasi diri kita untuk bisa membaca Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada maslahahnya. Semuanya apabila ada kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila mana ada kekurangan itu adalah merupakan kemampuan dan keterbatasan saya. Untuk itu saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.